Baik, mari sekali lagi kita berdoa. Kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong dan menyertai kami, sehingga kami dimampukan boleh mengerti, memahami, menerima, dan lebih daripada itu berikanlah kepada kami kemampuan untuk kami bisa mengimani dan mengaplikasikan kebenaran itu dalam kehidupan kami, sehingga kami terus diubah oleh Tuhan semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih doa kami menyerahkan baik penjelasan akan kebenaran firman, juga acara tanya jawab dalam tanganmu, biar engkau setiap boleh menuntun, memimpin, dan hanya namamu yang dipuji dipermuliakan. Ini doa kami, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Suara saya cukup kedengaran ya? Jelas, Musuh. Oke, terima kasih. Baik, malam hari ini tema kita adalah Allah, penderitaan, dan kejahatan. Tema ini adalah tema yang menarik ya, satu tema yang kebenarannya seringkali menjadi pergumulan. Pertama, berkenaan dengan adanya penderitaan dan kejahatan, itu seringkali dipakai oleh orang-orang non-teis atau ateis ya, untuk kemudian mereka mengungkapkan Allah itu tidak ada. Ya, dengan adanya kejahatan, penderitaan, maka Allah itu tidak ada. Bagi orang Kristen sendiri, bahwa adanya kejahatan dan penderitaan itu juga menjadi satu pergumulan tersendiri gitu ya, dalam mengikut Tuhan, apalagi sudah merasa setia, sudah merasa hidup benar, sudah melakukan segala sesuatu, berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tapi tetap mengalami penderitaan, tetap mengalami yang namanya kejahatan. Itu jadi menjadi pertanyaan-pertanyaan, dan bukan hanya orang Kristen kontemporer yang menanyakan itu, tapi juga orang-orang percaya dalam Alkitab, baik PL maupun PB, seringkali meneriakkan ya satu pergumulan tentang penderitaan dan kejahatan itu diteriakkan kepada Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan membahas bagian ini, Allah, penderitaan, dan kejahatan. Kita akan lihat beberapa poin ya. Yang pertama, Allah itu ada, ya, penderitaan itu ada, kejahatan itu ada. Kemudian hal ini yang pertama menimbulkan satu pertanyaan ya. Adanya kejahatan dan adanya penderitaan itu kemudian dipakai oleh orang-orang ateis ya, sekali lagi yang saya katakan tadi, untuk membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Maka kita akan lihat pada malam hari ini, apakah benar bahwa adanya kejahatan dan penderitaan itu berarti Allah tidak ada. Yang kedua, kita akan lihat tentang bagaimanakah kita sebagai orang Kristen memaknai penderitaan dalam perjalanan iman kita. Ini jadi problem ya, jadi problem yang perlu kita jawab. Ya. Yang pertama, sekali lagi, apakah adanya kejahatan dan penderitaan itu membuktikan bahwa Allah itu tidak ada? Dan bagaimanakah ketika kita percaya Allah ada, tapi kita tetap mengalami penderitaan dan kejahatan, bagaimana kita memaknainya? Gitu ya. Dan saya pikir tema ini tetap merupakan tema, meskipun ini adalah pembahasan yang sangat klasik, yang sudah sejak lama ini dibahas, gitu ya. Tapi saya pikir ini tetap relevan dan aktual untuk kita, karena saya menjumpai sendiri banyak orang itu meragukan Tuhan, bergumul dengan hebat kepada Tuhan, ya ketika dirinya mengalami penderitaan tertentu, begitu ya. Bagaimanakah harusnya kita memaknainya? Kita akan lihat dulu yang pertama tentang adanya kejahatan dan penderitaan. Apakah itu membuktikan bahwa Allah tidak ada? Ini adalah satu tokoh, seorang yang bernama Epikuros, dan kemudian filsafatnya dinamakan Epikurianisme. Apa yang dia katakan, saudara? Yang pertama, dia mengungkapkan ada 4 kemungkinan ya tentang Allah dan kejahatan. Yang pertama, Allah mau mencegah kejahatan, tapi dia tidak mampu. Ya. Kesimpulannya apa? Kalau Allah mau mencegah kejahatan, tapi dia tidak mampu mencegahnya, kesimpulannya akan melahirkan Allah tidak maha kuasa. Dia mau cegah kejahatan supaya tidak ada, tapi ternyata dia tidak mampu, ya berarti Allah tidak maha kuasa. Yang kedua, Allah mampu mencegah kejahatan, tapi dia tidak mau mencegah kejahatan. Maka akan terjadi kesimpulan Allah itu jahat. Ya kan, dia mampu mencegah supaya tidak ada kejahatan, tapi ternyata dia tidak mau.
Sehingga kejahatan itu ada, begitu ya. Berarti Allahnya jahat. Nah, apakah dua kalimat ini pernah menjadi pergumulan kita di dalam penderitaan kita atau dalam satu hal yang tidak menyenangkan kita alami? Lalu kita tanya, Tuhan, kenapa aku alami penderitaan? Kenapa aku alami kejahatan? Tidak sanggupkah Engkau mencegahnya? Sehingga aku harusnya aku tidak menderita, harusnya aku tidak celaka begitu. Kalau Tuhan tidak mampu, wah berarti Tuhan tidak maha kuasa. Tuhan mampu, tapi kenapa Tuhan tidak mau mencegahnya sehingga aku tetap sakit, aku tetap menderita begini. Nah, kemudian kita mau berpikir, jangan-jangan Allah itu jahat. Dia mampu mencegah, tapi dia tidak mau mencegah. Apakah pergumulan ini sempat ada dalam kehidupan kita? Atau yang ketiga, Allah mau dan mampu mencegah kejahatan dan penderitaan. Allah mau mencegahnya, dan Allah bisa mencegah kejahatan dan penderitaan. Tapi bukankah masih ada kejahatan dan penderitaan? Kalau begitu dari mana kejahatan dan penderitaan itu ada begitu? Kalau memang Allah mau mencegahnya dan dia bisa mampu mencegahnya. Tapi faktanya penderitaan dan kejahatan masih ada. Dan yang keempat, Allah itu memang tidak mau mencegah kejahatan dan dia tidak mampu mencegahnya. Itu kurang, saya salah. Allah tidak mampu mencegah kejahatan dan dia tidak mau mencegah kejahatan. Kalau dia tidak mampu mencegah kejahatan dan penderitaan, dan dia juga tidak mau mencegah kejahatan dan penderitaan, kalau begitu mengapa kita menyebutnya Allah? Jadi sepertinya dari 4 kalimat ini, Epikuros berhasil untuk membuktikan Allah itu tidak ada. Karena faktanya kejahatan itu ada, penderitaan itu ada. Kalau kejahatan ada, penderitaan ada, apakah Allah itu mau cegah, tapi dia tidak mampu? Sehingga kejahatan itu ada, penderitaan ada. Atau Allah mampu mencegah, tapi dia tidak mau mencegah, sehingga kejahatan dan penderitaan itu ada. Kedua kalimat ini tetap melahirkan kesimpulan Allah yang tidak maha kuasa dan Allah yang jahat, begitu ya. Atau Allah mau dan mampu mencegahnya, tapi realitanya kejahatan ada, penderitaan ada. Yang keempat, Allah tidak mampu dan Allah tidak mau. Kalau Allah tidak mampu mencegah kejahatan dan dia tidak mau mencegah kejahatan, kenapa kita menyebutnya Allah? Kelihatannya secara sepintas, Epikuros berhasil untuk secara logika itu untuk menyatakan bahwa Allah itu tidak ada dengan adanya kejahatan dan penderitaan. Tapi kita tunggu dulu apakah benar kesimpulan-kesimpulan dari Epikuros ini. Nah, selain Epikuros ada yang lebih kontemporer lagi ya, seorang yang bernama J.L. Mackie. J.L. Mackie menambahkan sedikit ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Epikuros. J.L. Mackie memberikan poin-poin begini. Yang pertama, Allah itu kan sifatnya dia maha baik, dia maha kuasa, dan dia maha tahu. Kalau Allah itu maha baik, pasti dia itu menginginkan untuk menghilangkan kejahatan dan penderitaan dari manusia. Itu pasti ya, Allah itu maha baik. Dia pasti akan menginginkan untuk menghilangkan kejahatan dan penderitaan, karena dia maha baik. Kalau dia tidak menghilangkan, tidak ada keinginan menghilangkan kejahatan dan penderitaan, berarti dia tidak baik. Tapi J.L. Mackie mengatakan Allah itu maha baik. Jadi harusnya dia akan menginginkan menghilangkan kejahatan dan penderitaan. Allah itu maha tahu. Karena dia maha tahu, dia pasti tahu caranya untuk menghilangkan kejahatan dan penderitaan. Ya, karena dia maha tahu, akan kejahatan dan penderitaan. Allah maha kuasa, pasti mampu menghilangkan kejahatan dan penderitaan. Namanya maha kuasa. Oleh karena itu dia simpulkan oleh J.L. Mackie. Kesimpulannya adalah harusnya Allah dan kejahatan tidak bisa hadir bersama-sama. Karena Allah itu maha baik, dia ingin menghilangkan kejahatan dan penderitaan. Allah itu maha tahu, dia pasti tahu caranya menghilangkan kejahatan dan penderitaan. Allah itu maha kuasa, dia pasti sanggup menghilangkan kejahatan dan penderitaan. Maka kesimpulan dari Mackie ini, Allah dan kejahatan tidak mungkin hadir bersama-sama. Tetapi faktanya
kejahatan dan penderitaan itu sungguh ada. Maka kemudian dia simpulkan, karena Allah dan kejahatan tidak mungkin ada bersama. Sedangkan ternyata faktanya kejahatan dan penderitaan itu ada. Maka berarti kesimpulannya Allah itu tidak ada. Karena kalau Allah itu ada, dia itu maha baik, dia akan singkirkan kejahatan, dia maha tahu, dia tahu caranya singkirkan, dia maha kuasa, dia bisa singkirkan, tapi ternyata kejahatan dan penderitaan ada. Maka Maggie kemudian menyimpulkan berarti Allah itu tidak ada. Karena faktanya semua mengakui kejahatan itu ada, penderitaan itu ada. Kelihatan secara sekilas kelihatannya masuk akal. Apakah sudah mulai ada yang terganggu imannya hari ini, malam ini? Apakah ada yang sudah terguncang imannya? Wah, benar ya. Allah itu kan maha baik. Tentu dia tidak inginkan kejahatan dan penderitaan itu ada. Allah itu kan maha tahu, dia pasti tahu caranya untuk hilangkan kejahatan dan penderitaan. Dia itu maha kuasa, dia pasti mampu hilangkan kejahatan dan penderitaan. Tapi ternyata aku alami kejahatan, aku alami penderitaan. Jangan-jangan benar Allah itu tidak ada. Jadi saudara sekalian, hal ini pun menjadi pergumulan ya. Secara khusus bagi orang-orang yang memang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Allah, plus ditambah hidup jauh daripada Tuhan. Maka ketika terjadi namanya kejahatan menimpa, penderitaan menimpa, seringkali pemikiran-pemikiran seperti ini menggoda pikiran. Di manakah Allah yang baik? Di manakah Allah yang maha kuasa? Mengapakah aku mengalami seperti ini? Kalau Allah baik, kalau Allah maha kuasa, kenapakah aku mengalami seperti ini? Ini pemikiran-pemikiran yang menggoda, saudara. Tapi kita akan membahas langsung kepada poinnya. Karena poin dari Maggie maupun Epikuros ini adalah poinnya adalah adanya kejahatan itu membuktikan Allah itu tidak ada. Tapi sekarang mari kita bahas, apakah benar? Apakah benar adanya kejahatan itu membuktikan bahwa Allah itu tidak ada? Yang pertama kita akan lihat begini. Kalau ada kejahatan, maka pasti ada kebaikan. Karena kalau bisa dikatakan jahat, itu karena tidak adanya kebaikan. Kan begitu ya. Adanya kejahatan, bahkan kesimpulannya kebaikan itu pasti ada. Karena kalau kebaikan tidak ada, ukuran jahat itu apa? Kan begitu. Maka kalau ada kejahatan, ada kebaikan, maka ini dikatakan sebagai hukum moral. Ada kejahatan, ada kebaikan, maka ini namanya hukum moral. Kalau ada hukum moral, maka harus ada yang memberi hukum moral. Tidak mungkin hukum moral itu bisa ada sendirinya. Harus ada yang beri hukum moral. Dan ternyata hukum moral itu sifatnya universal. Maksudnya hukum moral sifatnya universal, tahu ya. Namanya bohong, seluruh orang dalam dunia setuju. Bohong itu salah. Mencuri itu salah. Sifatnya universal. Maka pemberi hukum moral haruslah juga bersifat universal. Dan itu tidak bisa tidak, itu adalah Allah. Jadi ketika mereka yang menolak adanya Allah, dengan memberikan bukti adanya kejahatan, justru adanya kejahatan itu membuktikan Allah itu ada. Saya tidak memaksudkan bahwa Allah itu membuat kejahatan. Saya tidak memaksudkan Allah mencipta kejahatan, tidak. Tapi adanya kejahatan, saudara sekalian, itu secara pikiran moralitas, itu justru membuktikan bahwa Allah itu ada. Ya karena ada kejahatan, maka berarti harus ada kebaikan. Dan kalau ada kejahatan kebaikan, itu adalah hukum moral. Begitu. Dan kalau ada hukum moral, maka ada pemberi hukum moral. Dan kalau hukum moralnya sifat universal, maka pemberi hukum moralnya harus universal. Dan itu tidak bisa tidak. Itu adalah Allah. Jadi ketika Epikuros dan Maggie dan semua yang lain, saudara sekalian, itu mencoba membuktikan Allah tidak ada dengan adanya kejahatan. Justru dengan adanya kejahatan membuktikan Allah itu ada, yaitu dengan adanya hukum moral, sehingga orang bisa tahu ini baik, ini jahat.
Yang berikutnya, saudara sekalian, kita akan lihat untuk menjawab Epikuros ya dan Meki tadi. Beberapa poin yang mereka sebutkan. Allah itu maha baik. Dia pasti mau melenyapkan kejahatan dan penderitaan. Betul tidak? Betul, kita setujui poin ini. Allah maha baik. Karena dia maha baik, dia pasti mau melenyapkan kejahatan dan penderitaan. Pasti itu, saudara sekalian. Allah itu maha tahu. Dia pasti mengetahui cara melenyapkan kejahatan dan penderitaan. Kita pun mengaminkan ini. Yes, Allah itu maha tahu. Dia tahu caranya untuk lenyapkan kejahatan dan penderitaan. Kita aminkan. Allah maha kuasa. Dia pasti sanggup melenyapkan kejahatan dan penderitaan. Kita sekali lagi aminkan, ya, dia sanggup, dia bisa melenyapkan kejahatan dan penderitaan. Jadi poin-poin yang diungkapkan baik oleh Epikuros maupun Meki tadi, itu kita setuju, iya, memang Allah seperti ini. Tapi kan memang ada pertanyaan. Kalau begitu, kalau dia maha baik, kalau dia maha tahu, kalau dia maha kuasa, kenapa masih ada kejahatan dan penderitaan? Baik Epikuros maupun Meki hanya berhenti di Allah yang maha baik, hanya berhenti di Allah yang maha tahu, hanya berhenti di Allah yang maha kuasa. Kemudian mereka menyimpulkan adanya kejahatan membuktikan Allah tidak ada. Karena ada satu hal yang mereka lupa. Allah maha baik, dia mau melenyapkan kejahatan dan penderitaan. Allah maha tahu, dia tahu caranya melenyapkan penderitaan dan kejahatan. Allah maha kuasa, dia sanggup melenyapkan kejahatan dan penderitaan. Tapi mengapa masih ada kejahatan dan penderitaan sampai hari ini? Saudara tahu jawabannya kenapa? Sangat sederhana sekali. Allah mau, Allah tahu caranya. Allah sanggup melenyapkan kejahatan dan penderitaan. Tapi masih ada kejahatan dan penderitaan, mengapa? Saudara tahu? Sederhana sekali. Karena Allah punya waktunya sendiri untuk melakukannya. Allah baik, dia mau melenyapkan, tidak berarti sekejap harus lenyap semua. Allah maha tahu caranya, bukan berarti harus sekejap lenyap semua. Allah maha kuasa, sanggup melenyapkan kejahatan dan penderitaan, bukan berarti harus sekejap saat ini juga harus lenyap semua. Tidak. Karena Allah yang maha baik itu, Allah yang maha tahu itu, dan Allah yang maha kuasa itu, dia juga Allah yang punya waktu untuk melenyapkan kejahatan dan penderitaan. Jadi kalau hari ini kita menjumpai masih adanya kejahatan dan penderitaan, itu bukan karena Allah tidak maha baik, bukan karena Allah tidak maha tahu, bukan karena Allah tidak maha kuasa, bukan karena tidak Allah, tetapi karena Allah itu yang maha baik, maha tahu, dan maha kuasa itu punya waktunya sendiri untuk melenyapkan kejahatan dan penderitaan. Dan sekarang memang belum waktunya untuk kejahatan dan penderitaan itu dilenyapkan secara total. Masih belum waktunya. Kalau begitu kapan waktunya? Kita mengingat satu perkataan dari setan. Dalam 8 ayat 29. Dan mereka, ini setan-setan ini yang merasuki orang itu ya, yang waktu itu ketemu Yesus, setan-setan itu berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Loh, setan itu pun sendiri sadar bahwa Allah itu ada, dan Allah punya waktu untuk melenyapkan segala kejahatan dan penderitaan. Setan itu aja tahu loh. Berarti Epikuros dan Meki tadi itu lebih buruk dari setan. Loh, setannya aja tahu, dia percaya Allah itu ada, dan Allah itu punya waktu untuk melenyapkan kejahatan begitu. Lalu kenapa si Epikuros dan Meki tadi justru tidak mengerti gitu ya? Lebih buruk dari setan kelihatannya begitu. Jadi kapan waktunya Tuhan saudara sekalian melenyapkan semua kejahatan dan penderitaan? Nanti. Kapan itu? Kita lihat Wahyu pasal 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu.
dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Sumber kejahatan itu setan. Dan itu akan dilenyapkan selama-lamanya, yaitu ketika Yesus datang yang kedua kali. Jadi sekali lagi kita lihat dari poin yang pertama ini, antara Allah, penderitaan, dan kejahatan, yang kemudian orang-orang yang tidak percaya adanya Allah menggunakan fakta kejahatan dan penderitaan untuk menyimpulkan Allah tidak ada. Tapi kita malam ini sudah membantahnya. Yang pertama, justru adanya kejahatan itu menyimpulkan adanya hukum moral dan menyimpulkan adanya Tuhan. Bahwa Allah yang baik, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha kuasa itu tidak bertentangan dengan adanya kejahatan dan penderitaan. Karena Allah yang maha baik, maha tahu, dan maha kuasa adalah juga Allah yang punya waktu. Jadi adanya penderitaan dan kejahatan tidak menyimpulkan Allah tidak ada. Itu hanya menyimpulkan Allah belum waktunya untuk melenyapkan semua kejahatan dan penderitaan dalam dunia. Jadi itu poin pertama yang kita boleh bahas malam hari, tentang bahwa keberadaan kejahatan dan penderitaan sama sekali tidak bisa menyimpulkan bahwa Allah itu tidak ada. Justru sebaliknya. Kalau sekarang kita bertanya, membahas bagian yang kedua. Kalau begitu, kenapa? Kenapa kita orang Kristen dalam dunia masih mengalami kejahatan dan penderitaan? Kita punya Allah yang maha baik. Kita punya Allah yang maha tahu. Kita punya Allah yang maha kuasa. Kalau begitu, kenapa Allah mengizinkan kita mesti mengalami penderitaan dalam dunia ini? Mengapa kita harus mengalaminya? Atau paling tidak, kita melihatnya, mendengarnya. Sekali lagi, kita tidak boleh menyimpulkan berarti Allah tidak maha baik, Allah tidak maha tahu, Allah tidak maha kuasa. Tidak ya. Karena tetap ingat poin, Allah punya waktu untuk melenyapkan semua itu. Kenapa? Tuhan izinkan kita dalam dunia ini melihat, merasakan, mengalami kejahatan dan penderitaan. Ada beberapa poin yang akan kita bahas setelah sekali. Tapi sebelum kita membahas poin itu, saya ingin mengatakan begini. Karena Allah itu ingin kita sadar bahwa kita masih di dunia. Kita belum di surga. Jadi saudara yang melihat penderitaan orang-orang percaya, atau saudara mengalami sendiri kejahatan dan penderitaan, Allah mau saudara menyadari saudara masih di dunia, kita masih di dunia. Kita belum di surga. Kita belum di rumah kita yang sesungguhnya. Kita masih di perantauan. Kita belum pulang. Dengan adanya penderitaan dan kejahatan dalam dunia ini, saya juga yakin Allah izinkan kita untuk melihat, merasakan, mendengar, dan mengalaminya. Supaya kita ini memang tidak kerasan di dunia. Siapa yang kerasan di dunia? Yang mau di sini selama-lamanya? Orang Kristen sejati mestinya tidak kerasan. Bukan tidak kerasannya karena banyak utang, banyak persoalan, bukan karena itu ya. Tidak kerasannya karena yang lain, tapi tidak kerasan itu karena kita sadar ini bukan tempat kita. Ini bukan rumah kita. Ini bukan kita bukan warga kerajaan dunia ini. Sehingga harusnya kita punya hati seperti Paulus ya, yang merindukan untuk diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi sekali lagi adanya penderitaan dan kejahatan dalam dunia, kita menyadarkan kita ya, inilah dunia, bukan rumah kita. Dan harusnya kita memang tidak boleh benar-benar merasa betah, merasa kerasan sepenuhnya. Seolah-olah inilah tempat kita selama-lamanya. Dan adanya penderitaan kejahatan, saya pikir Allah juga ingin kita memahami bagian itu. Selain itu kita akan lihat beberapa poin saudara sekalian tentang bagian ini, tentang penderitaan di dalam perspektif iman Kristen. Allah itu pasti punya rencana. Punya rencana di balik kejahatan dan penderitaan. Ya, jadi dengan adanya kejahatan dan penderitaan, dan itu tidak menyimpulkan tidak adanya Allah. Karena Allah punya rencana di balik kejahatan dan penderitaan yang terjadi. Hal ini diungkapkan oleh Ayub.
Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perhatikan kalimat Ayub ya. Aku tahu engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita tahu apa yang Ayub alami. Ayub mengalami satu penderitaan yang terlalu hebat dalam kapasitas manusia biasa. Saudara kalau baca kitab Ayub, saudara pasti tahu bagaimana penderitaannya. Luar biasa. Habis hartanya, meninggal semua anaknya, dirinya sendiri sakit yang luar biasa. Istrinya pun sudah tidak lagi menjadi penolong yang baik. Teman-temannya sudah mulai menyalahkan dia. Saudara bisa bayangkan tekanan apa yang dialami Ayub. Satu penderitaan bertubi-tubi saudara sekali. Tapi Allah mempunyai rencana di balik semua penderitaan yang Ayub alami. Nantinya pada akhirnya Ayub mengakui bahwa dengan adanya penderitaan yang dia alami, dia boleh mengalami Tuhan secara pribadi dengan lebih sungguh lagi. Dia mengatakan, dulu dari kata orang saja aku mengenal engkau, tapi mataku sendiri melihat engkau. Satu pengalaman pribadi yang luar biasa. Allah punya rencana di balik segala kejahatan dan penderitaan. Dan pasti rencananya itu baik, terbaik. Meskipun kejahatan itu tidak baik, penderitaan itu tidak baik, tapi di balik yang baik itu, Allah punya rencana yang terbaik. Saya ingin kita ingat ayat Roma 8:28. Kita tahu sekarang Allah bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang tidak asing untuk kita. Dan saya mengajak kita untuk kembali mengingat akan kisah Yusuf. Ya, jadi kalau ingat Roma 8 ini, secara cepat kita mengingat kisahnya Yusuf. Ya. Seorang yang mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan dalam perjalanan hidupnya. Dibenci saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, diangkat, dijual sebagai budak, bekerja sebagai budak, kemudian dia naik jabatannya, difitnah, dan masuk penjara. Tapi saudara sekalian, dari sekian banyak peristiwa yang menyakitkan, yang penuh dengan penderitaan itu, belasan tahun Yusuf alami itu, belasan tahun ya, dia alami itu. Tapi pada akhirnya Yusuf mengatakan apa? Kepada saudara-saudaranya, Yusuf mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya, Yusuf menderita karena rencana jahat dari saudara-saudaranya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya, telah merencanakan, merancangkannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini bukan sekedar Yusuf jadi Perdana Menteri saja, tapi tentang bagaimana pemeliharaan, baik terhadap keluarga Yusuf, baik terhadap juga bangsa Mesir. Jadi Allah bekerja, turut bekerja. Ada rencana terbaik Allah di balik segala peristiwa kejahatan dan penderitaan yang kita alami. Dan biarlah ini kita boleh mengaminkan ya, meskipun mungkin tidak semua orang dengan mudah mengaminkan ketika mengalami kejahatan atau penderitaan, bisa melihat jauh ke depan, bahwa aku yakin di balik penderitaanku, di balik sakit penyakitku, di balik kerugianku, di balik hal yang tidak menyenangkan yang aku alami, di balik tangisanku, aku percaya Allah merencanakan yang terbaik. Hanya orang yang dimampukan untuk melihat di balik gunung persoalan, hanya mereka, saudara, yang bisa meyakini bahwa ada rencana terbaik Allah di balik segala penderitaan. Karena itu, kita mesti melihat penderitaan dalam perspektif yang benar. Yang pertama, penderitaan seringkali dipakai Allah untuk mengoreksi hidup kita. Ya, penderitaan seringkali dipakai Allah untuk mengoreksi kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 71 dan 72. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku,
supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagi lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Pengakuan pemazmur ini mungkin bukan pengakuan yang populer ya. Ketika dia mengalami penderitaan, dia tetap bisa merasakan ada kebaikan. Saya yakin maksudnya bukan berarti penderitaan itu sendiri itu baik. Berarti yang namanya sakit, rugi, dan sebagainya itu hal baik. Ya. Saya tidak percaya itu. Tetapi itu hal tidak baik. Hal tidak menyenangkan. Hal yang menyakitkan. Tapi tetap akan membawa kebaikan. Itu maksudnya pemazmur. Bahwa ketika dia mengalami yang namanya hidup tertindas, menderita, itu akan membawa kebaikan dalam hidupnya. Apa kebaikannya? Yaitu dia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi Tuhan memakai penderitaan pemazmur alami supaya pemazmur ini kembali belajar ketetapan Tuhan. Karena dengan penderitaan itu pemazmur jadi dikoreksi hidupnya. Dikoreksi hidupnya. Karena itu lagi kembali belajar kebenaran firman. Jadi ketika kita menderita atau melihat orang lain menderita, tidak salah saudara kita kemudian mengoreksi diri kita atau memberikan masukan bagi orang itu untuk mengoreksi hidup. Memang tidak semua penderitaan itu karena dosa, tidak semua. Tidak semua penderitaan itu karena pelanggaran, tidak semua. Ya. Tapi memang ada penderitaan itu memang diberikan untuk mengoreksi hidup. Kenapa ya, misalkan ya, kenapa ya usaha kok gagal terus, rugi terus. Diteliti, diselidiki, bagaimana? Bagaimana secara khusus, bagaimana penggunaan hartanya misalnya. Bagaimana ketaatannya tentang hartanya misalnya. Bisa jadi ada sesuatu yang salah. Sehingga Tuhan mengoreksi dengan mengingatkan, kamu ada yang salah dengan cara kamu mengelola hartamu. Ya, sehingga memang bisa jadi ya. Tuhan mengoreksi dengan mengizinkan adanya penderitaan-penderitaan tertentu dalam pekerjaan. Misalnya itu contoh ya. Tapi sekali lagi catatannya tidak semua yang namanya kerugian itu karena ada sesuatu yang salah dalam diri kita, belum tentu juga. Tapi tidak ada salahnya untuk kemudian kita mengkoreksi ya. Mengkoreksi. Ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan tertentu, tidak ada salahnya. Bahkan memang itu sangat baik untuk kita mengoreksi hidup kita. Ya, karena itu salah satu memang Tuhan izinkan itu untuk mengoreksi hidup kita. Yang kedua, penderitaan ada. Padahal Allah itu maha baik, dia maha tahu, dia maha kuasa. Dia izinkan penderitaan untuk apa? Untuk dipakainya, untuk mengembalikan fokus hidup kita. Artinya begini, ketika fokus hidup kita sudah belok terlalu jauh gitu ya. Bukan lagi Tuhan. Dulunya Tuhan tapi sudah fokusnya kemudian beralih kepada harta, kesuksesan, kekayaan. Sudah tidak lagi mau lihat Tuhan. Tuhan bisa pakai penderitaan itu saudara sekalian untuk mengembalikan ya, supaya kita itu kembali mengikrarkan bahwa hanya Tuhan saja di mana kita benar-benar mengalami kepuasan hidup, mengalami kebahagiaan yang sejati, bukan yang lain. Karena memang realitanya bisa seperti itu. Awalnya mengakui punya Tuhan itu puas. Tuhan itu segala-galanya. Tapi ketika hartanya makin banyak, uangnya makin bertambah, asetnya makin melimpah, sekarang yang membuat dia tenang, membuat dia bahagia, membuat dia puas, bukan lagi Tuhan. Tapi digantikan dengan hal yang seperti tadi. Hal ini serius di mata Tuhan. Maka Tuhan bisa pakai penderitaan, diizinkan datang untuk menyadarkan kita. Ternyata bukan kekayaan, bukan kesuksesan, bukan materi yang benar-benar memuaskan kita. Tapi kembali hanya Tuhan. Kita mengingat Mazmur 73 ayat 25 sampai 28. Mazmur ini ditulis oleh Asaf ya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara tahu bahwa kalimat ini bukanlah satu yang timbul begitu saja. Tapi kalimat pengakuan kepuasan karena Tuhan itu sebuah proses melalui penderitaan. Jadi sebelumnya Asaf itu, saudara, bagi Asaf, yang memuaskan hidupnya itu bukan Tuhan. Yang memuaskan hidupnya adalah kesuksesan, materi, kesehatan. Karena itulah ketika dia bandingkan dirinya dengan orang-orang lain, dia merasa kok sakit-sakitan, dia kok merasa kok banyak pergumulan, sedangkan orang lain yang tidak kenal Tuhan kok hidup enak, sukses, kaya, sehat. Maka dia hampir memutuskan mau tinggalkan Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan sadarkan Asaf. Jadi intinya adalah awalnya bagi Asaf, kepuasan hidup itu bukan karena Tuhan. Kepuasan hidup itu karena faktor-faktor yang sementara. Apakah itu kekayaan, kesuksesan, kesehatan, itu yang memuaskan, yang paling memuaskan. Karena itu ketika Asaf tidak memiliki semua itu, Asaf jadi hidupnya rasa tidak puas begitu. Tapi setelah diproses oleh Tuhan, dengan penderitaan yang masih Tuhan izinkan Asaf alami, sampai akhirnya Asaf kembali lagi pada fokus hidupnya benar. Dia tidak lagi menempatkan kepuasan hidupnya pada hal-hal dalam dunia ini, apakah itu kesuksesan, kekayaan, atau kesehatan. Tapi dia benar-benar mengakui dalam ayat 25 dan 26, hanya Engkau saja Tuhan yang kuinginkan. Sekalipun aku habis, bagianku tetaplah Allah. Allah tetap menjadi bagian yang memuaskan. Ayat 28 kemudian dia mengatakan, aku suka dekat kepada Tuhan. Jadi Asaf, saudara sekalian, kembali kepada fokus hidup yang benar, melewati penderitaan. Jadi saudara sekalian, bisa jadi Allah memang izinkan penderitaan untuk mengembalikan kita. Jangan-jangan yang menjadi kepuasan kita bukan lagi Tuhan. Yang menjadi kepuasan kita, hati kita sudah bergeser, beralih kepada kesuksesan, kenyamanan, kekayaan, kesehatan. Nah, Allah bisa kirimkan, Allah izinkan penderitaan itu untuk mengembalikan kita. Untuk kita kembali mengikrarkan dan mengakui. Bukan kekayaan, bukan kesuksesan, bukan kesehatan yang membuat aku benar-benar puas. Tapi yang membuat aku benar-benar puas adalah karena Tuhan saja. Sehingga kalaupun aku tidak punya semuanya, apakah itu kekayaan, kesuksesan, atau kesehatan, bagianku tetaplah Allah. Allah tetap menjadi bagian. Bisa jadi seperti itu, bahwa penderitaan ada untuk dipakai Allah, izin kembalikan kita kepada fokus hidup yang benar. Yang berikutnya, penderitaan dipakai Allah untuk mendewasakan iman kita. Ya. Ibrani 5:12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini teguran penulis kitab Ibrani kepada pembacanya. Kepada orang-orang Kristen yang dari sudut waktu itu harusnya sudah ngajar. Tapi ternyata masih perlu diajar hal-hal dasar. Ini artinya orang Kristen yang tidak pernah bertumbuh, belum mengalami pertumbuhan. Dengan kata lain, Tuhan inginkan kita mesti mengalami pertumbuhan iman. Makin dewasa di dalam iman. Bukan hanya makin dewasa secara tubuh atau jasmani, tapi makin dewasa secara iman. Ini yang Allah inginkan. Dan bisa jadi salah satu yang Allah pakai untuk mendewasakan iman kita adalah melalui penderitaan.
Bukan berarti Allah suka kita menderita. Tapi demi dewasa iman kita, Allah bisa izinkan itu. Bukan demi penderitaannya, bukan demi kesengsaraan kita. Tapi demi iman kita boleh menjadi dewasa. Di dalam Ulangan, saudara, ada satu penggambaran yang indah sekali. Ulangan 32 ayat 11. Bisa baca sama-sama saya di tempat masing-masing ya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Burung Raja Wali itu kalau buat sarang itu di tempat yang tinggi ya, di tempat yang sangat tinggi. Tentu dia kumpulkan ranting-ranting semuanya yang diperlukan sampai terbentuk sarang yang kuat. Kemudian Raja Wali itu bertelur, dierami telurnya sampai menetas. Ketika anak-anak Raja Wali itu ya, sudah ada telur itu menetas, maka induk Raja Wali itu pasti akan mengayomi, melindungi anak-anak dengan sayapnya yang kuat hangat itu. Tetapi tentu sang induk Raja Wali tidak inginkan yang namanya bayi Raja Wali terus menjadi bayi. Ketika makanan terus diberikan, saudara sekalian, ya bayi-bayi Raja Wali itu bertumbuh makin besar, makin besar, makin besar. Maka induk Raja Wali ini merasa perlu ya untuk kemudian anak-anaknya ini bisa terbang, tidak terus dilindungi oleh sayap dari induknya. Harus bisa terbang. Maka apa yang dilakukan induk Raja Wali supaya anak-anaknya bisa terbang? Maka dia akan menghancurkan sarang yang dibuatnya sendiri. Dihancurkan sarang yang nyaman bagi anak-anak Raja Wali. Dihancurkan sarangnya. Karena kalau tidak dihancurkan, anak-anak Raja Wali akan nyaman di situ. Di bawah hangatnya sayap dari induknya begitu. Kalau perlu dibongkar habis sarangnya, dibongkar habis kenyamanannya, dan kemudian sang induk Raja Wali itu akan menaruh anaknya di atas kepak sayapnya, kemudian diangkat tinggi, dan anaknya dijatuhkan ke bawah. Kalau kita jadi anak Raja Walinya mungkin pada waktu awal-awal teriak ya, aduh takut begitu ya. Aduh takut, biasa nyaman di bawah kepak sayap induk kan begitu induk Raja Wali. Dan sekali dijatuhkan, wah tentu akan panik ya. Tapi sengaja itu dilakukan berulang kali sampai anak Raja Wali itu bisa mengepakkan sayapnya dan kemudian bisa terbang. Seperti itulah yang Allah inginkan juga ya. Allah ingin kita ini makin dewasa dalam iman kita. Mestinya ditinjau dari umur sudut waktu, kita harusnya bisa menjadi pengajar-pengajar kebenaran. Tapi kalau kita tidak dewasa-dewasa, Allah bisa saja izinkan penderitaan itu mengoyak kenyamanan kita, memporak-porandakan sarang kita kira-kira. Untuk membuat kita belajar terbang, makin dewasa iman kita. Tidak terus merasa seperti bayi-bayi yang nyaman dalam gendongan. Ya, ini kemungkinannya bisa seperti itu. Yang berikutnya, penderitaan dipakai Allah itu juga untuk menguji dan memurnikan iman kita. Untuk menguji dan memurnikan iman kita. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Surat Petrus, saudara tahu, ditujukan kepada orang-orang Kristen yang menderita.
Sekali lagi, surat Petrus ditujukan untuk orang-orang Kristen yang sedang menderita karena iman. Maka Petrus mengatakan, maksud semuanya itu penderitaan-penderitaan yang orang-orang Kristen alami. Maksud penderitaan yang kamu alami itu adalah, kata Petrus, untuk membuktikan kemurnian imanmu. Untuk memurnikan iman. Sehingga tidak tercampuri dengan yang lain. Hal duniawi. Benar-benar murni. Bergantung sepenuh kepada Tuhan. Ya. Karena iman yang murni itu dikatakan nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Peleburan emas pada zaman sebelum ada teknologi yang canggih, ya, emas itu dilebur, dimurnikan dengan cara dibakar, ya, di dalam api yang sangat-sangat panas. Ketika dibakar itu, maka kotoran-kotoran yang masih nempel pada emas itu dia akan mengapung ke atas. Maka bisa kemudian kotoran itu diambil sampai benar-benar murni. Hanya dengan cara itu pada waktu itu, sehingga emas itu tidak lagi tercampur dengan logam-logam yang lain, dengan kotoran-kotoran yang lain. Masih dibakar dengan api. Maka sebetulnya gambaran bagaimana Tuhan juga inginkan iman kita itu murni. Maka perlu diuji. Api gambaran daripada penderitaan juga, ya. Jadi memang bisa jadi penderitaan dipakai Tuhan untuk memurnikan kita. Memurnikan iman kita, memurnikan karakter kita, memurnikan hidup kita. Maka seperti yang ayat juga katakan, ayat 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan betul, lewat ujian penderitaan yang Allah izinkan Ayub alami, pada akhirnya memang Ayub timbul seperti emas. Ketika dia mengatakan, sekarang mata sendiri melihat Tuhan. Jadi saudara sekalian, ini adalah beberapa hal yang kita boleh lihat tentang Allah dan penderitaan. Kalau hari-hari ini atau saudara yang hadir mengalami pergumulan-pergumulan tertentu, kesulitan-kesulitan dalam segala aspek, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Atau beban-beban yang menumpuk, saudara sekalian. Dan engkau mulai tergoda, apa betul Allah itu ada? Maka biarlah dengan materi pada malam hari ini, saudara sekalian, diteguhkan kembali adanya penderitaan dalam hidup. Tidak membuktikan bahwa Allah tidak ada. Tidak membuktikan bahwa Allah tidak baik. Tidak membuktikan bahwa Allah tidak maha tahu. Tidak membuktikan bahwa Allah tidak maha kuasa. Allah tetap maha baik. Dia tetap maha tahu. Dia tetap maha kuasa. Adanya penderitaan yang kita alami itu karena yang paling pertama, memang belum waktunya Allah untuk melenyapkan seluruh penderitaan dan kejahatan. Kita perlu sadar kita masih dalam dunia. Ya, penderitaan itu ada. Tapi di satu sisi yang lebih penting lagi, bahwa penderitaan yang Allah izinkan itu mesti membuat kita bergumul. Bergumul dengan Tuhan. Jangan mudah menyerah, jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan mudah menyalahkan orang-orang sekitar kita dalam pergumulan dan kesulitan dan tangisan kita, gitu. Tapi bergumullah dengan Tuhan. Karena pastinya Allah punya rencana yang baik di balik itu. Allah mengoreksi hidup kita. Allah ingin kembalikan fokus hidup kita supaya kita mengakui sekali lagi hanya Tuhan yang benar-benar membuat kita puas, bukan yang lain. Allah mendewasakan iman kita dan memurnikan, menguji akan iman kita. Adalah materi pada malam hari ini, di awal tahun ini,
boleh menolong kita untuk semakin juga makin kenal Tuhan kita, sehingga kita tidak mudah untuk tergoncang iman dengan adanya pergumulan-pergumulan yang kita alami. Dia tetap baik, dan bahkan dia sangat baik dalam hidup kita. Dia punya rencana dalam hidup kita, sehingga dalam penderitaan, mari terus setia sama Tuhan, sambil terus terbuka di hadapan Tuhan apa yang Tuhan mau, biar Tuhan boleh nyatakan di dalam hidup kita. Baik, saya selesai di sini. Sebelum ditutup dalam doa, silakan kalau ada yang mau meresponi akan materi. Musa. Bisa Burhan. Musa, mau tanya Musa. Apakah ada? Ada Musa. Ya, silakan. Musa, ini kan konteksnya ini kan gini Musa. Ini kan konteksnya menderita dalam keadaan waktu baik ya Musa ya. Kalau bagaimana dengan orang yang di satu ayat yang mengatakan dosa siapa ini orang yang buta itu loh Musa. Bilangnya itu supaya itu memuliakan Tuhan. Apakah ini penderitaan ini juga untuk memuliakan Tuhan Musa? Iya, itu kan ditanya. Itu salahnya siapa? Salah orang tuanya atau salah anaknya? Yesus jawab, bukan salah anak, bukan salah orang tuanya, tapi memang Tuhan izinkan kejadian itu ya untuk supaya nama Tuhan dimuliakan. Itu sama dengan penderitaan ini Musa? Iya, itu termasuk penderitaan pastinya. Termasuk ya? Iya, termasuk. Oh. Iya Musa. Iya. Terima kasih. Musa. Iya, silakan. Itu jawaban yang pertama, kalau Tuhan ada, mengapa penderitaan, kemudian kesulitan ada, kejahatan, penderitaan dan kejahatan ada. Nah, sebenarnya kan jawaban yang bagus itu kan, tadi itu jawabannya itu kan hukum moral ya Musa ya. Ya, tadi itu kan ada jawab hukum moral. Jadi kan bisa juga menjadi seperti kita bertanya balik. Mengapa kamu bisa tahu kalau itu adalah kejahatan? Kamu tahu itu adalah penderitaan. Kamu tahu ada kebaikan. Dari mana tahu? Itu menandakan bahwa ada hukum moral. Nah, ada pencipta daripada hukum moral. Jadi sebenarnya tatkala dia menanyakan itu, dari mana dia bisa tahu? Justru itu membuktikan bahwa ada hukum moral yang diberikan, sehingga dia bisa membedakan ini baik, ini jahat, ini penderitaan, ini kesukaan. Bagus jawabannya itu. Iya, justru kesimpulan mereka adanya kejahatan membuktikan Allah tidak ada. Justru sebaliknya jadi bumerang. Iya, adanya betul. Kejahatan membuktikan Allah ada. Betul. Baik, jika tidak ada, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Halo Musa. Oh, masih ada? Ya. Musa, ini cuma menambahkan aja Musa. Kalau ada aja ini ada mungkin dari saudara-saudari yang mungkin terbeban ya mungkin di dalam pertanyaan ini gitu. Karena dulu saya juga terbeban di dalam pertanyaan ini gitu, terus terang aja gitu. Mungkin kalau yang di dalam ateis itu saya pikir nggak ada problem yang sulit ya, tapi mungkin lebih sulitnya itu lebih ke arah bukan pertanyaan logikanya, tapi pertanyaan psikologinya gitu. Kita nggak ingin punya Tuhan yang mengizinkan seperti itu gitu. Nah kalau yang untuk yang pertanyaannya untuk yang ateis itu mungkin kita ini ya Musa ya. Kalau saya sih ini ya yang hukum pemberi moral itu saya kurang bisa nangkap gitu. Kurang setuju mungkin ya. Karena kenapa pemberi hukum moral itu harus dikatakan sebagai Allah gitu. Apakah universal itu hanya Allah gitu? Misalnya seperti hukum gravitasi itu juga universal. Kebenaran matematika 2 tambah 2 sama dengan 4 juga universal. Dunia itu bulat juga universal.
pria dan wanita berbeda dalam alat kelaminnya juga universal. Jadi hal yang universal lainnya itu tidak menjadikan semua yang universal harus dikatakan sebagai Allah gitu. Nah, di situ kemarin itu saya mentoknya di situ ketika saya berdiskusi gitu. Nah, jadi saya sekarang pendekatannya lebih ke arah begini, bertanya balik gitu. Tahu dari mana Anda tahu bahwa kalau Allah itu tidak punya alasan yang cukup baik mengizinkan kejahatan itu terjadi gitu. Nah, bebannya itu saya geser untuk mereka yang jawab dulu gitu. Nah, tahu dari mana Anda gitu bahwa Allah tidak punya alasan yang cukup baik untuk mengizinkan kejahatan itu terjadi gitu. Nah, untuk dia menjawab itu, dia harus konsultasi dulu gitu, 1-2 jam sama Allah untuk menjawab pertanyaan itu. Dan kalau untuk yang ke Kristen itu mungkin saya lebih ke arah ini ya. Mungkin penderitaan itu kan cuma terjadi ketika kepentingan, keinginan, sama kebutuhan itu tidak tercapai. Nah, misal lagi sakit, dia punya keinginan sembuh. Kalau tidak sembuh, berarti itu penderitaan bagi dia. Dia patah hati. Kenapa dia patah hati disebut penderitaan? Karena dia tidak mau patah hati. Dia tidak ingin putus gitu. Jadi saya menyimpulkan penderitaan itu cuma terjadi ketika kepentingan, keinginan, dan kebutuhannya itu tidak tercapai gitu. Nah, pertanyaan yang lebih lanjutnya itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menderita, itu kita harus benar-benar clear bahwa kepentingan, keinginan, kebutuhan itu benar-benar tidak tercemari oleh dosa gitu. Kalau itu tercemari oleh dosa, kita doa 1000 kali pun Tuhan tidak akan tetap mengabulkan gitu. Karena doa itu juga untuk mensupport kepentingan, keinginan, kebutuhan kita pribadi gitu, ujung akhirnya, tujuan akhirnya. Nah, tapi seringkali kan kita mengcovernya dengan bagus gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, jika kepentingan, keinginan, kebutuhan tersebut tercemarin oleh dosa dan mendorong manusia untuk mendapatkan kemuliaan tertinggi dan kenikmatan tertinggi di luar Tuhan Yesus, kenapa kita itu anggap sebagai penderitaan gitu? Kalau kita pengikut Kristus, ya kita tinggal lihat inkarnasi dan salib ya. Kalau kita menimbang, oh karena dia dikasih bisnis, saya tidak dikasih bisnis, dan ketika saya berdoa, Tuhan kasih saya bisnis, sehingga itu dasar saya untuk bersyukur, maka dasar kita bersyukur itu kurang kuat gitu. Nah, jadi saya melihat kalau kepentingan, keinginan, kebutuhan itu menjadi dasar kita menyebut sesuatu itu penderitaan, yang dimana Tuhan padahal izinkan itu supaya kita tidak berhenti di dalam mencapai kemuliaan tertinggi dan kenikmatan tertinggi di luar Tuhan. Maka kita sebagai pengikut Kristus, ya orang Kristen berarti kan pengikut Kristus atau anak Tuhan atau umat Tuhan, yang seperti Musa sampaikan kemarin itu ya, identitas kita. Maka kita mungkin melihatnya itu penderitaan yang memang kita harus harapkan juga mungkin untuk kita menjadi serupa Kristus gitu. Nah, kalau saya melihat sih, saya melihatnya seperti ilustrasi gelas pecah gitu. Kita semua ini sudah manusia berdosa, ya memang cocoknya ya kita dapat cuma neraka sama murka Tuhan aja. Jadi kalau kita doa nggak dapatkan hal yang baik gitu, ya gelas itu pecah gitu kan. Nah, gelas itu jatuh ke lantai dan gelas itu pecah, dan memang harus pecah gitu. Tapi kalau sudah jatuh ke lantai tapi nggak pecah gelasnya, nah itu anugerah. Jadi kalau kita mendapatkan hal yang buruk itu wajar, karena kita itu memang manusia berdosa, memang pantasnya cuma dapat 2.
neraka dan murka Tuhan. Jadi kalau kita dapat hal yang baik di dalam doa kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, ya itu anugerah gitu. Mungkin itu aja kali, Musa. Oke, terima kasih Daniel. Tapi penderitaan bukan hanya tentang bagaimana kita memandang kebutuhan, keinginan itu. Tetap Alkitab mengatakan penderitaan ya penderitaan. Apalagi terkait dengan penderitaan yang secara fisik ya, penganiayaan. Apakah kita merasa kebutuhan kita atau keinginan kita, dan namanya rasa sakit dianiaya tetap rasa sakit dianiaya. Ya, kita nggak mau dianiaya gitu. Jadi penderitaan bukan hanya masalah seperti fokus hidup seperti itu ya, tapi bisa memang sangat kuat sekali. Lalu yang kedua tadi, untuk menghadapi orang ateis, moralitas itu bisa dipakai. Tidak bisa disamakan 2 tambah 2 sama dengan 4 itu universal, tapi ini masalah moral. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 4 tidak ada kaitan sama moral. Tapi kalau moral itu pasti tetap endingnya nanti pasti harus tertuju. Oh, yang itu biasa pakai argumentasi dari teis untuk menentang yang ateis. Memang itu bukan satu-satunya argumentasi. Itu hanya salah satu yang dipakai. Yang secara khusus memang dipakai ketika menghadapi argumentasi dari orang ateis yang memakai kejahatan tadi. Maka untuk menghadapi orang yang menggunakan kejahatan, tidak ada ya argumentasinya seperti tadi. Ini dipakai oleh Ravi Zacharias, juga dipakai oleh teolog-teolog yang lain ketika menghadapi orang ateis yang mengatakan kejahatan membuktikanlah tidak ada, justru mereka membalik. Dengan adanya kejahatan berarti ada kebaikan, ada hukum moral, ada pemberinya. Karena universal berarti harus ada yang memberi yang sifat universal, tidak ada yang lain. Tidak ada urusan sama hukum matematika, ini masalah pribadi pemberi hukum moral, karena moral berkaitan dengan pribadi. Maka pasti bukan manusia, karena manusia tidak mungkin bersifat universal, satu untuk semuanya, tidak bisa. Maka itu pasti menuju pada Allah. Ya sekali lagi itu bukan satu-satunya argumentasi, tapi itu masih bisa dipakai untuk menghadapi ateis yang menggunakan argumentasi. Oke, apakah ada yang lain sebelum kita tutup dalam doa? Malam, Musa. Masih bisa bertanya? Silakan. Aku mau tanya yang bagian pertama tadi soal kejahatan. Iya. Kan tadi kan di bagian yang Meki itu dikatakan kalau Allah itu maha kuasa dan maha baik, tapi tetap ada kejahatan. Dan tadi Musa menjelaskan kan bahwa itu belum saatnya, belum waktunya Tuhan. Betul. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya kita tarik ke belakang lagi misalnya? Jadi sebelum dunia diciptakan. Kalau Allah maha kuasa dan Allah maha baik, kenapa dia tidak menciptakan dunia yang tanpa kejahatan? Ya, itu pertanyaan. Iya, memang diakui bahwa tema ini menyisakan misteri. Tidak ada satupun seorang teolog yang bisa mengulas tema ini benar-benar sampai memuaskan pikiran. Ada ruang misterinya. Dan ruang misterinya adalah untuk pertanyaan yang barusan. Jadi, kenapa Allah kekekalan kok memang merencanakan yang seperti ini? Ini termasuk bagian yang misteri. Kita tidak tahu secara jelas. Yang hanya kita tahu hanya berdasarkan iman, berdasarkan kitab suci, bahwa semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan secara detail, itu bagian yang cukup sulit. Bagi saya, itu termasuk bagian yang misteri. Jadi memang tema Allah, penderitaan dan kejahatan memang menyisakan satu hal yang tetap menjadi misteri bagi saya. Yaitu tentang pertanyaan yang terakhir tadi. Mengapa Allah dalam kekekalan merencanakan semuanya seperti itu? Mengapakah Allah sudah tahu seseorang Adam dan Hawa mau berdosa, tetap mau ciptakan? Kenapa Allah tidak mencegah mereka dan sebagainya? Ya, kalau mau bahasa-bahasa gampang, itu sudah rencana Tuhan untuk kemuliaannya dia. Tapi kan itu merupakan jawaban yang bersifat iman, yang memang tidak bisa menjelaskan semua secara tuntas ya, dalam perspektif logis manusia. Tidak bisa. Tetap menyisakan misteri bagi saya. Oke, Musa. Terima kasih. Baik, kita akhiri, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur
Di tengah keterbatasan kami dalam memahami secara tuntas akan kebenaran-Mu, kami hanya boleh menerima apa yang Engkau sampaikan dalam kitab suci. Kami boleh belajar memahami sejauh Engkau menyatakannya bagi kami. Dan kami sungguh bersyukur bahwa di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan penderitaan ini, kami boleh melihat malam hari ini, Engkau tetaplah Allah yang ada. Engkau tetap maha baik, Engkau tetap maha tahu, Engkau tetap maha kuasa. Dan kalau hari ini kami juga bergumul mengalami penderitaan, kejahatan, dan sebagainya, ajar kami untuk tetap teguh di dalam iman. Mungkin kami juga digoda oleh pemikiran-pemikiran Allah yang tidak berkuasa, Allah yang tidak baik, Allah yang tidak peduli. Tapi ajar kami, apapun yang kami alami, pergumulan, penderitaan, kesulitan, kesukaran, untuk kami tetap yakin Engkau maha baik bagi kami. Engkau tetap maha kuasa bagi kami. Engkau tetap pegang hari esok kami. Dan biarlah kami boleh terbuka untuk menerima segala rencana Allah, melihat segala kebaikan Allah di balik segala penderitaan, kesulitan, dan pergumulan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami yang sudah mendengarkannya. Biarlah melewati banyak hal dalam hidup kami. Malam hari Engkau menguatkan kami, untuk kami boleh mengalami Engkau dalam setiap langkah kami. Terima kasih dan bersyukur malam hari ini. Jadikan kami boleh terus setia di dalam Kamis-Kamis yang akan datang. Kami akan bersekutu dan belajar bersama-sama. Ini doa kami dan menutup acara ini dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin.